Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pagi ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini dalam rangka bersama-sama menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif setelah saya mempelajari modul 1.4 pada program guru penggerak. Mohon izin saya berdiri di sini, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan Bapak Ibu semuanya, supaya nanti bisa kita sama-sama terapkan di sekolah ini. Baik Bapak Ibu, setelah kemarin kita merumuskan visi dan misi dari sekolah kita, maka kali ini juga penting bagaimana caranya untuk kita bisa mengaplikasikan visi dan misi yang sudah kita rumuskan kemarin ke dalam suatu bentuk kegiatan yang membuat siswa kita menjadi pembelajarannya itu berpihak kepada mereka. Jadi apa yang mampu membuat mereka berada bahwa kita ini berpihak kepada mereka. Apa sih? Ternyata keberpihakan kita ini mampu kita laksanakan apabila kita melaksanakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Nah, yang pada kali ini akan kita bahas adalah tentang beberapa konsep inti dari budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, yang pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, saat kita kemarin merumuskan visi dan misi untuk sekolah, maka visi kemarin itu sudah kita sesuaikan dengan kurikulum yang sekarang sedang kita ambil, yaitu kurikulum Merdeka. Di mana kurikulum Merdeka ini di dalamnya kita harus memasukkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat kemarin? Yang pertama, profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Berkaitan dengan pembelajaran dengan paradigma yang baru, tadi kan sesuai dengan teori psikologi. Nah, selama ini terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol yang kita gunakan. Yang pertama
pertama, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak bisa memaksakan murid melakukan hal yang tidak mereka sukai, gitu ya. Tetapi terkadang murid mengizinkan diri mereka untuk bisa dikontrol oleh kita. Nah, itu berkaitan dengan pembelajaran dengan paradigma yang baru. Tadi kan sesuai dengan teori psikologi. Nah, selama ini terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol yang kita gunakan. Yang pertama, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak bisa memaksakan murid melakukan hal yang tidak mereka sukai, gitu ya. Tetapi terkadang murid mengizinkan diri mereka untuk bisa dikontrol oleh kita. Nah, itu berarti guru sudah mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguasaan positif itu efektif dan bermanfaat. Misalnya dengan bujukan, dengan rayuan, kita membujuk siswa, kita membujuk murid untuk melakukan suatu hal yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Ya, awalnya mereka mungkin merasa, oh oke lah, saya akan melakukan itu karena bapak ibu guru saya menyuruh, membujuk. Tapi lama-kelamaan mereka sadar bahwa ngapain, paling disuruhnya begitu lagi, gitu ya. Jadi lama-lama mereka akan bosan dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kalau kita biasanya suka tidak mengkritik atau menyalahkan siswa, suka ya, tanpa kita sadari kita seringkali mengkritik dan membuat siswa untuk selalu merasa bersalah. Nah, itu adalah hal yang kurang baik. Karena apa? Ilusi bahwa kita mengkritik dan membuat mereka merasa bersalah, itu membuat identitas mereka sudah gagal. Jadi di dalam pikiran mereka, saya mah selalu disalahkan, saya mah selalu tidak benar di mata si bapak itu, si ibu itu, mendingnya sekalian aja saya berbuat kesalahan. Nah, itu yang salah. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Kita sebagai guru itu memiliki hak untuk memaksa anak. Ya tidak? Kalau misalnya ada lagi belajar, ada yang jalan-jalan segala macam, pasti kita duduk sih nak, tolong duduk di tempatnya supaya teman-temannya tidak terganggu, supaya kamu juga bisa konsentrasi. Nah, itu adalah sebuah paksaan. Ya, nah, bagaimana anak akan menilai kita bahwa kok ibu ini nih kerjanya maksa dulu, orang aku pengennya jalan-jalan, orang aku pengennya juga ngobrol dulu sama temanku sambil dengerin juga bisa. Nah, itu yang tidak baik. Maka berbekal dari miskonsepsi itu, kita ada perubahan antara paradigma stimulus respon ke dalam pendekatan teori kontrol. Yang tadi miskonsepsi teori kontrolnya kita ubah, ya, dari stimulus respon ke teori kontrol yang tadi ada kesalahan. Apa saja perbedaannya? Ternyata pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu dianggap sama. Padahal pada teori kontrol, realita atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi murid ini memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, tidak sama. Sedangkan pada stimulus respon juga, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata pada teori kontrol, setiap orang ini memiliki gambaran yang berbeda-beda. Selanjutnya, pada stimulus respon juga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita menginginkan murid kita tuh sama seperti kita pengennya. Ya kan? Kita pengennya anak ini semuanya lulus KKM, murid juga harus dipaksa bagaimana caranya nih supaya semuanya lulus KKM. Seperti itu. Padahal pada teori kontrol, kita yang harusnya berusaha untuk memahami orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya, stimulus respon juga perilaku buruknya dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya,
stimulus respon juga beranggapan bahwa orang lain ini bisa mengontrol saya. Nah, pada teori kontrol, ternyata hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitu juga kita sebagai guru dan juga murid, gitu ya. Jadi kita tidak bisa. Aku itu memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya, stimulus respon juga beranggapan bahwa orang lain ini bisa mengontrol saya. Nah, pada teori kontrol, ternyata hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitu juga kita sebagai guru dan juga murid, gitu ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan murid. Kalau murid pengennya belajar di luar kelas, sebagian besar, maka mau tidak mau kita juga harus mengikuti bagaimana gaya belajar murid. Itu artinya tadi berdiferensiasi. Jadi kita memberikan metode strategi yang beragam supaya pembelajaran bisa tercapai. Stimulus respon yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukannya gagal. Nah, tadi ya, kalau misalnya anak sudah dibujuk tidak mau, pasti kita maksa. Ujung-ujungnya maksa. Nah ya, jadi karena bujukan kita gagal, ujung-ujungnya jadi kita maksa gitu. Kemudian pada teori kontrol, harusnya ada kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir pada stimulus respon, modelnya berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrolnya berpikir bahwa menang dan menang. Nah, saat ini mari kita bersama mencoba untuk menerapkan apa disiplin positif yang harus diterapkan di sekolah kita supaya visi dan misi kita semua yang kemarin sudah kita rumuskan bisa tercapai. Yang pertama, pengertiannya dulu. Apa sih disiplin itu? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif itu sendiri adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, ataupun hukuman. Sehingga sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intinya penerapan budaya positif yang nanti akan kita laksanakan bersama ini akan mengembangkan, memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak, bukan motivasi ekstrinsik. Adanya penghargaan, adanya hukuman, adanya ancaman, itu sebisa mungkin kita terapkan kepada anak-anak. Jadi mereka sadar diri bahwa apa yang dilakukannya adalah memang untuk dirinya sendiri. Baik, disiplin positif yang pertama menganut nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh dari nilai kebajikan sebuah institusi atau organisasi ada beberapa, ya, ada 6 atau 7 nilai kebajikan yang saya pelajari di modul 1.4. Di sini saya ambil 3 saja contoh. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan muncul pada anak-anak peserta didik kita pada pengimplementasian kurikulum merdeka. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada juga contoh nilai kebajikan dari Ibo Primary Years Program atau PYP. Di antaranya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
Sedangkan yang ketiga, pada keterampilan hidup atau life skill, nilai kebajikan yang ada, yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk dirinya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan tadi juga itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar. Ketiga, pada keterampilan hidup atau life skill, nilai kebajikan yang ada, yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk dirinya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan tadi juga itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, sebagai seorang manusia, di sini kita memiliki 5 kebutuhan dasar, dan semuanya ini harus terpenuhi. Karena jika salah satunya tidak terpenuhi, maka akan melakukan atau akan muncul perilaku lain yang bersifat negatif. Yang pertama apa? Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup ini berkaitan dengan apa? Makanan, sudah pasti. Pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini berkaitan dengan dipedulikan oleh orang lain, kemudian berbagi, kerjasama, dan dianggap menjadi bagian dari kelompok, suatu kelompok. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan untuk penguasaan atau power. Ya, kebutuhan akan harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, serta mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, yaitu berupa bermain, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Apakah kelima kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi semua oleh kita? Pada diri kita apakah sudah bertahan hidup? Sudah pasti kita dapat ya Bapak Ibu. Kasih sayang dan rasa diterima? Sudah. Apakah murid-murid kita semuanya sudah mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima di kelas? Ada yang sudah, ada juga yang belum. Karena mungkin selama ini kita juga mendengar bahwa salah satu siswa ada yang dibully misalnya. Nah, berarti kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterimanya itu belum terpenuhi. Nah, bagaimana caranya kita sebagai guru untuk bisa memenuhi rasa kasih sayang dan rasa diterima tersebut? Kemudian penguasaan. Biasanya kalau di kelas-kelas suka ada gangster ya, Bapak Ibu, berkelompok-kelompok. Ih, kamu mainnya sama saya aja, kamu jangan main sama itu. Nah, salah satunya seperti itu, berusaha menguasai. Ya, jadi teman-teman di kelasnya, ayo main sama saya aja. Nah, berarti ada teman tertentu yang kebutuhan dasar penguasaannya itu tidak terpenuhi juga. Kemudian kebebasan juga sama. Kita selalu kadang mengontrol murid. Murid pengennya begini, guru pengennya begitu. Nah, berarti kebebasannya pun belum juga terpenuhi. Dan juga kesenangan. Selama ini mungkin kita mengajar hanya nulis, menghafal. Jadi anak-anak sudah terdoktrin. Habis nulis pasti ngapalin. Habis ngapalin pasti suruh setor ke bu gurunya. Nah, ternyata Bu pengen sih belajarnya main sambil main di luar seperti itu. Jadi mereka juga butuh kesenangan. Mungkin yang selama ini belum kita berikan kepada mereka. Maka
bagaimana caranya supaya kebutuhan 5 dasar manusia ini sepenuhnya kita berikan kepada peserta didik kita di sekolah. Nah, berkaitan dengan kebutuhan dasar tadi, maka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seseorang pasti melakukan suatu perilaku, ya, suatu kegiatan. Nah, di sini ada 3 motivasi seseorang itu untuk melakukan suatu perilaku untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka. Makanya kalau mau dapat nilai, kerjain tugasnya. Kalau nggak kerjain, apa yang mau guru nilai? Begitu biasanya ya. Atau apa namanya? Yang terakhir, sudah ya. Jadi 5 posisi kontrol tadi. Kira-kira Bapak Ibu di sini sudah menerapkan sejauh mana nih selama menjadi guru? Apakah sebagai penghukum? Pernah tidak sebagai penghukum Bapak Ibu? Pernah, sudah pasti. Karena tadi hukuman bersifatnya tiba-tiba, kita spontan langsung mengucapkan. Ataukah bersifat sebagai teman? Pernah. Memposisikan juga supaya anak sebenarnya lebih dekat ke kita, seperti itu ya. Tapi ternyata ada negatifnya juga. Kalau misalnya kita sedang tidak ada pada kondisi di mana anak melakukan kesalahan, mereka tidak akan mempan untuk dinasehati dengan guru yang lain, seperti itu ya. Maka dari pemaparan tadi, kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu yang paling baik yang kita terapkan di sekolah kita? Iya, sebagai manajer. Apakah sudah ada yang bisa menerapkan sebagai manajer? Belum, termasuk diri saya sendiri pun belum. Maka setelah saya mempelajari modul 1.4 kemarin, saya baru sadar bahwa ternyata selama ini saya banyak melakukan kesalahan. Sesuatu yang harusnya saya lakukan, tidak saya lakukan terhadap murid saya. Maka ini menjadi refleksi juga untuk saya pribadi ke depan. Mari kita bersama-sama untuk bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya, berkaitan juga dengan disiplin positif, ini kemarin tentang pembentukan keyakinan kelas, kebetulan sudah saya terapkan Bapak Ibu di kelas saya. Ya, selama ini kita tahunya hanya peraturan kelas, tata tertib kelas. Tapi sebenarnya tata tertib dan peraturan kelas itu harus kita buat keyakinan. Keyakinan itu sepertinya kita identik dengan akidah ya. Kita akidahnya misalnya kita beragama Islam. Kita yakin bahwa Tuhan itu ada, bahwa Allah itu ada. Nah, dengan kita meyakini, kita mempercayai, maka kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Nah, sama seperti keyakinan kelas. Kenapa sih tidak ke kesepakatan atau tata tertib kelas saja? Nah, di sini keyakinan kelas itu memiliki sifat yang abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kata-katanya nggak usah terlalu banyak-banyak, malah nantinya murid kita pada nggak hafal dan tidak melaksanakan. Ya. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini kemarin sudah saya praktikkan di kelas pada awal ajaran baru saat pertama kali masuk. Di hari ketiga kalau tidak di hari ketiga kalau tidak salah, saya masuk kelas itu saya langsung membuat keyakinan kelas bersama anak-anak saya. Oke, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat ini akan memudahkan kita untuk menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, pada saat seorang murid melakukan suatu kesalahan, maka dengan menggunakan segitiga restitusi inilah kita berperan sebagai manajer tadi. Kita menstabilkan identitas anak,
kita memvalidasi tindakan mereka, dan kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah mereka langgar, yang tadi sudah kita buat bersama. Nah, contohnya, pada saat menstabilkan identitas, ini didasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya, Bu Guru menyatakan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Ibu atau Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi bagaimana permasalahan ini terselesaikan. Dan kamu berhak merasa seperti itu. Jadi kita tidak langsung menjudge bahwa si murid ini salah, tapi kita meyakini.
bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar. Selamat pagi, Nova. Selamat pagi, Bu. Iya, Nova. Tadi Bu Guru dengar Nova bertengkar sama Alvin. Kenapa? Iya, Bu. Agus kesel sih. Kesel kenapa? Alfinya suka iseng, ganggu-ganggu saya terus. Kadang suka ngeledek, terus gangguin pas lagi belajar. Jadinya akunya lah menyelesaikan tugas dari Bu Guru. Oh, begitu. Wajar ya kalau Nova marah dan kesal. Kalau Bu Guru ada di posisinya Nova, mungkin Bu Guru juga akan melakukan hal yang sama seperti Nova. Terus, tadi Nova apain Alvin? Aku gebrak meja, Bu, karena abis kesel banget sih. Terus aku dorong dada Alvin. Oke lah kalau begitu. Pasti Novel melakukan hal itu ada maksudnya ya, ada alasannya, ya kan? Iya. Memang wajar kalau Novel marah, kesel ya, karena selalu diganggu sama Alvin, ya kan? Nah, Bu Guru menghargai Novel nih, yang tidak sampai lebih dari yang tadi gebrak-gebrak meja, ya kan? Bisa saja Novel nendang, mukul, nonjok, tapi Novel tidak melakukan itu. Nah, Bu Guru menghargai itu. Sekarang coba pikirin deh, tindakan Novel yang tadi marah sambil gebrak-gebrak meja, kemudian dorong Alvin, sesuai tidak sama keyakinan kelas yang kita sepakati? Enggak, Bu. Enggak. Nah, sekarang menurut Novel keyakinan kelas apa yang dilanggar? Saling menghormati antar teman, Bu. Betul sekali. Nah, menurut Novel menghargai antar teman itu penting tidak? Penting, Bu. Oke. Sekarang kalau menurut Novel penting, apa yang harus Novel lakukan kalau Novel lagi marah? Aku harus lebih sabar, Bu. Iya, berarti Novel bersedia ya untuk lebih sabar? Bersedia, Bu. Nah, apa coba yang Novel ingin lakukan untuk memperbaiki kesalahan Novel yang tadi? Aku bakal lebih sabar, Bu. Kalau Alvin gangguin aku lagi, aku lapor ke Bu Guru aja. Oke, hebat Novel kalau begitu. Tetap semangat belajarnya, jadi anak yang pintar dan soleh. Nah, sekarang Novel boleh kembali ke kelas, oke? Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Putra Wirayuda. Saya dari kelas 5. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Guru biar bisa mengendalikan diri saat marah-marah karena perilaku teman saya Alvin. Saya jadi harus lebih sabar dan menghormati teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Andin. Iya, Andin. Bu Guru dengar dari wali kelas Andin
Sering tidak masuk sekolah itu menurut Andin sebuah kesalahan atau bukan? Iya. Oke, sekarang berbuat kesalahan itu wajar, manusiawi. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi sekarang sejauh mana kita mau berbenah diri, tidak mengulangi lagi kesalahan yang kemarin-kemarin, ya. Jadi sekarang kita perbaiki bersama. Setuju ya? Oke. Kalau begitu, Andin nggak masuk sekolah pasti punya alasan, ya kan? Nah, alasannya apa kira-kira? Kesiangan dan main HP terus. Main HP terus sampai malam, jadi bangunnya kesiangan. Kemudian ada juga temannya yang jahilin. Siapa namanya tadi? Fahmi. Fahmi itu teman sekelas. Oke, teman sekelas Andin. Nah, sekarang Andin tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau sering nggak masuk sekolah, kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas kita nggak? Enggak, iya betul. Nah, menurut Andin, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Andin? Menghargai teman. Selain itu, selain menghargai teman, apa lagi? Disiplin dan tanggung jawab. Disiplin, tanggung jawab, menghargai teman, ya. Itu keyakinan kelas yang selama ini mungkin sudah Andin langgar karena Andin jarang masuk sekolah, ya. Nah, sekarang penting nggak kira-kira keyakinan kelas itu? Karena saya lebih menghargai waktu dan tinggal belajar. Dan apalagi sebenarnya saya akan ujian kelas 6. Iya, jadi bentar lagi Andin ujian kelas 6. Kalau misalnya nanti Andin nggak masuk sekolah lagi, akan ketinggalan pelajaran. Bisa lulus nggak kira-kira? Iya. Oke, karena itu kunci dari kesuksesan itu disiplin dan tanggung jawab. Jangan sampai tidak suka ke sekolah, kemudian jadi tertinggal pelajaran, ya. Jadi nanti jadi akhirnya nggak lulus, ya nggak sukses. Tidak mau kan seperti itu? Iya. Oke, kalau begitu Andin sudah menyadari kesalahan Andin, ya kan? Nah, sekarang apa yang harus Andin lakukan supaya bisa rajin ke sekolah nih? Main HP-nya harus gimana nih? Jangan sampai larut malam, apalagi supaya bangunnya tidak kesiangan. Oke, terus ke teman-teman harus bagaimana? Saling menghargai, ya. Jadi harus lebih sabar, lebih menghargai teman-teman juga, ya. Yakinnya begitu ya. Janji ya sama guru untuk rajin masuk sekolah nanti di kelas 6 ini ya. Nggak boleh lagi malasan. Oke? Oke, terima kasih Andin sudah dapat solusi ya jadinya ya. Andin akan tadi sudah minta maaf, sudah menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi. Nanti pada saat di kelas 6 ini, Andin janji mau rajin sekolah, rajin belajar supaya sukses, supaya bisa lulus ujian sekolah. Oke? Terima kasih sekali lagi Andin. Sekarang boleh kembali. Siap. Nama saya Andini Putra Dewi dari kelas 6. Saya senang sekali diajak berdiskusi sama Bu Guru untuk menemukan solusi persalahan saya. Saya tidak akan malas lagi untuk datang ke sekolah karena itu dapat membuat saya tertinggal pelajaran dan gagal meraih kesuksesan.